RSN ini kan rumah kita bersama. Apa yang kita punya, di situ kan saya mengajak semua member itu apa yang kita punya, kita bagikan. Karena kalau kita sembunyikan, itu tidak akan berkembang, malahan bisa mati. Ya. Kan konsepnya kan begitu kan. Nah, anugerah karunia sesuatu yang kita punya, kalau kita pupuk lalu kita biarkan berkembang, itu akan menjadi sangat besar. Itu konsep saya, Pak. Ya. Itu konsep saya. Konsep saya itu pun bukan karena doktrin dari mana-mana, tetapi karena pengamatan saya dalam perjalanan saya. Itu sama seperti contohnya kita ahli dalam memasak, tetapi kalau kita nggak pernah memasak, keahlian itu bisa semakin terdegradasi toh, semakin menyusut, lama-lama malah lupa. Nah, jadi sebagai makhluk spiritual, kita sebagai makhluk spiritual adalah ya apa yang kita tahu kita bagikan, apa yang kita tahu ya kita bagikan. Dengan kita semakin membagikannya, kita pun semakin terasa toh. Pastinya saat kita membagikannya, kita mempersiapkannya dulu. Artinya kita akan menggali lebih banyak lagi pengetahuan itu sebelum kita bagikan. Jadi apa yang saya sampaikan di RSN, sampai saya nggak perlu malu memperkenalkannya ke siapapun, karena sudah saya uji ke diri saya. Betul. Saya uji dulu ke diri saya uji ke orang lain, ke beberapa orang working, baru saya speak up, baru saya bicara. Betul. Bahkan saya promosikan, bahkan saya iklankan. Karena apa? Menurut saya gini, Pak. Lampu kalau ditutupi pakai penutup, cahayanya nggak akan keluar, toh. Ya. Nggak akan dinikmati siapapun. Tetapi kalau lampu itu dibuat di atas mercusuar, maka lampu itu berguna menuntun atau menyelamatkan kapal-kapal yang harusnya terbentur tanpa lampu itu, kira-kira begitu. Nah, jadi saya uji dulu, setelah saya uji, oh ini benar, ini working, saya cari ilmiahnya. Setelah saya bisa menjelaskannya secara ilmiah, saya dapat. Karena konsep saya itu begini, Pak. Sesuatu yang gaib itu ada saat saya belum bisa menjelaskannya. Tetapi kalau sesuatu yang dianggap gaib itu saya dalami, lalu saya dapatkan teori atau kata-kata yang bisa menjelaskannya, lalu dilakukan orang lain pun menikmatinya, kan itu yang disebut dengan ilmiah. Ada pembuktian, orang lain bisa lakukan, setelah dipelajari orang lain bisa lakukan. Itu. Nah, seperti itu yang saya dalami hingga akhirnya apa? Saya buatlah panduan-panduan itu. Ini teknik-teknik untuk mencapainya. Contoh kayak di grup di RSN itu juga kan seperti yang Bapak ceritakan tadi, tanamannya dia doakan, diajak ngomong, dia booster, lalu berubah. Ini kalau tanpa penjelasan, wow, sakti kamu klinik mistis, ya toh? Sebetulnya seperti itulah seharusnya kita. Tapi karena manusia terus downgrade, sehingga saat kita bisa bicara ke hujan, hujannya memenuhi atau ya semesta Tuhan memenuhi, kita dianggap sakti. Jadi ya kan begitu kan, polanya kan begitu, Pak. Seharusnya contohnya kita hidup di suatu komunitas orang yang apalah saya bilang ya, orang yang gagap, lalu ada orang yang mengupgrade diri atau berbeda dari orang umumnya, akan dianggap spesial toh. Padahal seharusnya kan itu yang saya bilang, kita semua sama, kita terbuat dari unsur alam yang sama, yang menghidupkan kita adalah ruh yang sama, tetapi karena ego kita selama ini membuat kita menurun, lalu saat ada orang kita lihat lebih dari apa kondisi kita sekarang, kita sebut dia sakti. Padahal seharusnya kan kita ini manusia-manusia yang berproses, kalau dalam bahasa lain dibilang upgrade, naik ke dimensi 4, 5, 6, terus dan seterusnya kan gitu. Jadi kan setelah saya dalami, saya pun tidak mempersalahkan hal lain,
yang saya bawakan, yang kami bawakan adalah di komunitas, di kelompok manapun kita, sejatinya kita bisa mempunyai tujuan yang sama lewat apa? Lewat menyadari napas itu. Lewat menyadari napas itu. Betul. Ya, dengan seperti itu kita semakin upgrade, ketenangan jiwa, ketenangan batin semakin upgrade, sehingga apa, kesadaran itu semakin membaik, semakin pulih. Itu akhirnya yang saya dari kesimpulan atau hasil yang saya dapatkan.